Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirza Yusuf dengan NIM 2261295 kelas A5 Manajemen. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan pemikiran manajemen. Perkembangan teori manajemen. A. Teori manajemen aliran klasik. Frederick W. Taylor, Henry L. Gantt, Frank Bunker Gilbert, dan Lillian Gilbert adalah tokoh-tokoh di balik teori manajemen ilmiah. Mereka memikirkan suatu cara meningkatkan produktivitas dengan menangani kondisi kekurangan tenaga terampil melalui efisien para pekerja. Taylor disebut sebagai bapak manajemen ilmiah dengan karyanya Scientific Management yang telah memberikan prinsip-prinsip dasar penerapan pendekatan ilmiah pada manajemen dan mengembangkan sejumlah teknik-tekniknya untuk mencapai efisiensi. 4 prinsip dasar yang dikembangkan Taylor adalah: 1. Pengembangan metode ilmiah dalam manajemen agar suatu pekerjaan dapat ditentukan metode pencapaian tujuannya secara maksimal. 2. Seleksi ilmiah untuk karyawan agar para karyawan dapat diberikan tugas dan tanggung jawab sesuai keahlian. 3. Pendidikan dan pengembangan karyawan. 4. Kerjasama yang harmonis antara manajemen dan para karyawan. B. Teori manajemen organisasi klasik. Terinspirasi oleh Taylor tentang spesialisasi pekerjaan untuk meningkatkan produktivitas. Beberapa ahli manajemen beralian teori organisasi klasik penyempurnaan teori manajemen Taylor. Henry Fayol adalah salah satu tokoh dalam kelompok aliran teori organisasi klasik. Dia mengemukakan 14 prinsip manajemen. 14 prinsip yang dikembangkan Henry Fayol diantaranya yaitu: 1. Pembagian kerja, 2. Wewenang, 3. Disiplin, 4. Kesatuan perintah, 5. Kesatuan pengarahan, 6. Kepentingan bersama daripada individu, 7. Balas jasa atau imbalan, 8. Sentralisasi, 9. Hierarki, 10. Order atau susunan, 11. Keadilan, 12. Stabilitas staf organisasi, 13. Inisiatif, 14. Semangat korps. C. Aliran perilaku. Aliran ini muncul karena ketidakpuasan tentang apa yang dikemukakan teori organisasi klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisien produksi dan keharmonisan kerja. Para manajer masih mengalami kesulitan karena karyawan tidak selalu mengikuti pola-pola perilaku yang rasional. Elton Mayo mengatakan bahwa bila manajemen personalia mendorong lebih banyak dan lebih baik dalam kerja, hubungan manusiawi akan menjadi lebih baik. Bila moral dan efisien memburuk, maka hubungan manusiawi dalam organisasi juga terpengaruh menjadi buruk, sehingga harus ditemukan faktor-faktor pemotivasi bagi karyawan. Manajemen kontemporer. Teori manajemen kontemporer yaitu teori manajemen yang berkembang pada masa kini, di mana dalam teori manajemen ini terdapat beberapa pendekatan, diantaranya: 1. Pendekatan sistem. Sistem berarti kumpulan bagian-bagian yang saling terkait berfungsi secara bersama untuk mencapai tujuan yang sama, sehingga teori sistem dalam manajemen kontemporer yakni perluas perspektif kemanusiaan yang menjelaskan organisasi sebagai sistem terbuka dengan karakter entropi, sinergi, dan ketergantungan antara subsistem. Berdasarkan teori ini, berarti antara sub atau divisi mempunyai hubungan yang saling membutuhkan antara
yang satu dengan yang lainnya. 2. Pendekatan situasional atau kontingensi. Pendekatan ini menganggap bahwa efektivitas manajemen tergantung pada situasi yang melatar belakanginya. Prinsip manajemen yang sukses pada situasi tertentu belum tentu efektif apabila digunakan di situasi lainnya. Tugas manajer adalah mencari teknik yang paling baik untuk mencapai tujuan organisasi dengan melihat situasi, kondisi, dan waktu yang tertentu. 3. Pendekatan hubungan manusia baru atau New Human Relation. Human Relation berarti berkaitan dengan hubungan antara manusia. Pendekatan ini melihat bahwa manusia merupakan makhluk yang emosional, intuitif, dan kreatif, sehingga konsep ini memfokuskan pada pengelolaan organisasi secara keseluruhan untuk memberikan kualitas kepada pelanggan. Dalam hal ini ditekankan pada kontrol kualitas yang mengarah pada pendekatan yang menekankan keterlibatan karyawan dalam pencegahan masalah kualitas. Pionir-pionir manajemen. 1. Frederick Winslow Taylor, Bapak Gerakan Manajemen Ilmiah, pionir pertama yang mengemukakan idenya tentang manajemen dengan cara yang serba sistem atau menggunakan manajemen dengan metode-metode ilmu pengetahuan. 2. Henry Fayol, Bapak Teori Administrasi Modern, pengembangan pertumbuhan pemikiran manajemen operasional modern lewat karya tulisnya Administration Industrielle et General. 3. Robert Owen, Bapak Manajemen Pegawaian Modern, karena pemikiran manajemen yang menyatakan perlu SDM di dalam organisasi dalam kesejahteraan pekerja, dan juga pengembangan pemikiran perlunya sumber daya manusia. 4. Charles Babbage, Bapak Komputer, karena pemikirannya tentang perlunya pembagian kerja dan penggunaan matematika dalam efisiensi penggunaan fasilitas dan material produksi. 5. Hugo Munsterberg, Bapak Psikologi Industri, karena ia mengembangkan pemikiran manajemen yang terkandung di dalamnya adalah peranan psikologi dalam meningkatkan produktivitas. 6. James Watt dan Mr. Bolton, pengembangan pemikiran teknik-teknik manajerial dan manajemen kepegawaian. 7. Gen Frank B. Gilbert dan Lillian Gilbert, pakar-pakar pengikut F.W. Taylor yang mengembangkan pemikiran manajemen ilmiah dengan ilmu pengetahuan. 8. James D. Money dan Chester Bernard, pakar ekonomi sebagai pengikut Henry Fayol yang menuangkan pemikiran manajemen dengan teori sistem. 9. Max Weber dan Elton Mayo, pakar yang mengetengahkan hubungan antar umat manusia, mengemukakan teori birokrasi sebagai pengikut Hugo Munsterberg. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.